Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Natalesa Fitri, kelas 4A, Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang seluk-beluk wacana. Langsung saja kita bahas adalah pengertian. Pengertian wacana menurut Alwi et al. Tahun 1998, halaman 419 mengatakan, beliau memandang wacana adalah kalimat-kalimat yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan membentuk satu kesatuan yang utuh, sehingga konsep ini membawa kita untuk berhadapan dengan wacana tulis. Selanjutnya menurut Tarigan tahun 2009 halaman 26 mengatakan, wacana adalah satuan bahasa tertinggi di atas kalimat dengan kohesi dan koherensi secara lisan maupun tulis. Selanjutnya menurut Chair 2007 mengatakan wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi yang dibentuk dari berbagai kalimat. Selanjutnya yang terakhir adalah menurut Parare tahun 2004 halaman 219 mengatakan wacana adalah suatu penjelasan di mana kalimat dapat terhubung sehingga dapat dipahami. Selanjutnya kita bahas adalah syarat wacana. Oka dan Suparno tahun 1994 halaman 23 mengatakan bahwa syarat dari wacana yaitu kohesi, koherensi, topik baru membentuk wacana. Selanjutnya kita bahas adalah jenis wacana. Jenis wacana dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan bentuk, berdasarkan penutur, dan berdasarkan sifatnya. Yang pertama kita bahas adalah berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk ini terbagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah wacana naratif. Yang kita ketahui naratif itu tentang cerita, di mana wacana naratif ini menceritakan sebuah cerita yang ada dalam wacana dan menjelaskan rangkaian peristiwa. Biasanya cerita naratif ini mencakup berbagai hal seperti pengenalan tokoh, karakter, ataupun plot dan resolusinya. Selanjutnya kita bahas adalah wacana deskriptif. Deskriptif ini wacananya di mana dia menggambarkan ataupun memberikan penggambaran penjelasan secara detail, baik itu objek, tempat, ataupun suasana yang ada di sana. Selanjutnya adalah wacana ekspositori. Wacana ekspositori ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dan menjelaskan informasi secara detail dan rinci. Selanjutnya yang keempat adalah wacana argumentatif. Wacana argumentatif ini bertujuan untuk meyakinkan ataupun memberikan pandangan agar dapat diterima oleh pendengar ataupun pembacanya dalam wacana. Selanjutnya adalah wacana persuasif. Hampir mirip dengan wacana argumentatif. Persuasif ini memberikan pandangan ataupun memberikan pendapatnya kepada pembaca dan pendengar agar dapat diterima. Selanjutnya kita bahas adalah berdasarkan penutur. Berdasarkan penutur ini dibagi menjadi 2, yaitu dialog dan monolog. Dialog adalah percakapan 2 orang atau lebih untuk menyampaikan informasi dalam bentuk komunikasi. Sedangkan monolog adalah percakapan bukan hanya satu arah yang disampaikan oleh secara individu dalam bentuk komunikasi. Selanjutnya kita bahas adalah berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ini terbagi menjadi 2, yaitu fiksi dan non-fiksi. Fiksi adalah cerita yang bersifat suspen ataupun berisi hal-hal yang imajinatif, sedangkan non-fiksi kebalikan dari fiksi. Non-fiksi ini bersifat nyata. Biasanya wacana non-fiksi ini bisa dapat berupa biografi ataupun teks informasi. Selanjutnya yang kita bahas adalah analisis wacana. Analisis wacana ini terbagi menjadi 3. Yang pertama menganalisis konteks dan bahasa. Yang kedua berfokus pada lisan dan tulisan. Selanjutnya yang terakhir adalah menginterpretasikan makna dari sebuah pesan. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.